Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Waba'ad. Hadirin sedang jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, serta pemirsa beberapa TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas cara meraih keikhlasan. Sudah 3 poin yang kita bahas. Pertama, berdoa minta tolong kepada Allah agar kita diikhlaskan. Yang kedua, menjadikan hati dan anggota badan kita sebagai pengabdi kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, mengetahui bahaya serta buruknya ketidakikhlasan seperti riya, ujub, sumah dan yang lainnya. Kita teruskan yang keempat. Poin keempat, cara meraih keikhlasan adalah ayyaqta'at tam'a fil makhluqin wa la yaltafita ila madhihim. Keempat adalah menghilangkan keinginan untuk diapresiasi makhluk, untuk dipuji, disanjung, diakui atau dianggap oleh makhluk. Karena riya, sum'ah, ujub hanya menginginkan perhatian makhluk, penilaian makhluk, pujian makhluk. Hilangkan ini dalam hati kita. Dan menghilangkan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan 2 hal. Pertama, ayya'rifa rabbahu ma'rifatan sahihatan bi asma'ihi wa sifatihi. فَيَعْرِفَ عَظَمَتَهُ وَجَلَالَهُ وَأَنَّ بِيَدِهِ النَّفْعَ وَالضَّرَّ وَالْعَطَاءَ وَالْمَنْعَ فَيَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ قَلْبُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُقْبِلُ عَلَيْهِ. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, mengenal Allah dengan pengenalan yang benar melalui nama-nama dan sifatnya. Pelajari nama Allah, sifat Allah, sehingga kita mengenal Dia dengan sebenar-benar pengenalan. Juga mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah. Di tangannya lah seluruh urusan. Yang memberi madarat, memberi manfaat, menghidupkan, mematikan, yang memberi dan menghalangi pemberian, semuanya Allah. Lalu hadapkan hati secara menyeluruh dan fokus kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi agar bisa ikhlas, agar tidak ingin dipuji orang, pelajari tauhid. Kedua, ayya'rifa dha'fal khalqi wa azzahum an ayuhassilu li anfusihim naf'an aw ayyadfa'a dharran
fadlan an ghairihim. Wabidzalika yanqati'u tam'uhu fihim. Kedua, mengetahui lemahnya makhluk, ketidakmampuan makhluk, terbatasnya kemampuan makhluk untuk memberi madarat ataupun manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Yakini pujian mereka, sanjungan mereka, penilaian mereka nggak ada manfaatnya bagi kita. Makanya yang kita cari bukan penilaian pengakuan manusia, tapi penilaian balasan pengakuan dari Allah Azza wa Jalla. Ada ulama lain wa qad su'ila ba'duhum amma yunalu bihil ikhlas. Ada lagi ulama lain ditanya, bagaimana cara meraih keikhlasan? Mereka menjawab, yunalu bi thalathi khilalin. Keikhlasan bisa diraih dengan 3 cara, 3 poin. Poin pertama, ini yang teragung. Ini yang membuat keikhlasan semakin menguat. Riya, sum'ah, ujub semakin akan terhapus. Yaitu apa? Ta'zimu qadri rabbi wa ijlaluhu wastigharu qadril makhluqin. Pertama, mengagungkan kemuliaan dan keagungan Allah dalam diri dan meyakini hinanya, kecilnya, lemahnya makhluk. Ini yang pertama, tanamkan itu. Allah agung, Allah maha kuasa, Allah maha pembalas, makhluk gak bisa apa-apa. Kedua, ayat qura ittila' Allahi ala dhamirih. Meyakini bahwa Allah mengetahui isi hati kita. Jangan sampai begini, yuridu bi ta'ati hamda makhlukin dha'ifin. Yatahabbabu ilaihi bil maqti ila maulah. Yataqarrabu ilaihi bittaba'un an sayyidih. Wa yuhdha fi aini abdin makhlukin dha'ifin wa yamutu bisuquti min ainil ilahi alladhi la yamut. Yang kedua adalah meyakini Allah tahu isi hati kita. Riya atau ikhlasnya kita Allah tahu. Jangan sampai kita bermaksud mentaati Allah tapi menghendaki pujian makhluk dengan ketaatan kita. Kita bermaksud ingin dicintai oleh Allah tapi dengan cara yang membuat Allah murka. Kita bermaksud mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Kita ingin mulia dalam pandangan makhluk yang lemah dengan cara yang membuat kita hina dan rendah di mata Allah Azza wa Jalla. Sadari itu. Inilah cara yang kedua. Cara yang ketiga, ayarji' ila nafsi birrahmatillaha wal isfaqi 'alaiha min habdi amalihi fi yaumi faqatihi wa faqri fayabqa khasiran qad habita ihsanuhu wa khasira amaluhu. Ketiga, sayangi diri sendiri, cintai diri sendiri. Kenapa? Karena dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub mencelakakan diri sendiri. Bagaimana celakanya? Semua amal yang dilakukan dengan riya itu gugur, terhapus, tidak dibalas pada hari ketika kita amat sangat membutuhkan pahala dari Allah di hari kiamat. Yang membuat kita selamat dari murka Allah. Yang membuat kita menempati level tinggi di surga itu pahala Allah.
Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang banyak pahalanya ketika ditimbang lebih berat amalan kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Penentu bahagia sengsaranya orang di akhirat pahala. Kita beramal itu untuk pahala itu. Digugurkan dengan riya. Jangan sampai kita tertipu oleh ucapan yang sok bijak. Siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya berarti tidak ikhlas. Ini omongan kebablasan. Karena dia membatasi definisi ikhlas dengan batasan yang sempit, yaitu meniatkan amalan untuk meraih ridho Allah. Itu saja. Kalau selain ridho Allah seperti pahalanya, seperti surganya, berarti tidak ikhlas. Dia keliru dalam menetapkan definisi ikhlas. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah, ya ridhonya, ya pahalanya, ya rahmatnya, ya ampunannya, ya kecintaannya, ya surganya, ya perlindungannya dari api neraka, dan seterusnya. Makanya Allah dan Rasulnya selalu mengiming-imingi kita dengan iming-iming pahala agar beramal. Menakut-nakuti kita dengan neraka agar kita menjauhi dosa. Itu banyak ayat dan hadis. Lalu orang termotivasi beramal karena ingin pahala. Boleh, tidak keluar dari zona keikhlasan. Orang menjauhi azab, menjauhi yang haram karena takut neraka. Bagus itu. Allah sendiri memuji. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, murka Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, dia menahan diri dari hawa nafsu, tidak mau berbuat dosa, melakukan ibadah karena takut kepada azab Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembali. Berarti ikhlas. Jadi kita beramal untuk menumpuk-numpuk pahala. Untuk bisa masuk surga, untuk bisa selamat dari api neraka. Karena riya semuanya itu musnah. Jangan sampai seperti itu. Ya, kasihan diri kita. Capek gawe, teka pake, barijang di teke, bikin bete. Sudah capek berbuat, tidak dapat pahala, malah diazab. Ya, inilah 3 cara meraih keikhlasan yang dijelaskan oleh para ulama. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala kepada seseorang, kata Fudail, la u'allimannaka kalimatan hiya khairu minad dunya wa ma fiha. Aku akan ajarkan kepada kamu satu kalimat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah itu? Wallahi la in alimallahu minka ikhrajal adamina min qablik hatta la yakuna fi qalbika makanun li ghairih lam tas'alhu syai'an illa a'taka. Ini salah satu resep agar semua doa-doa kita dikabul. Permintaan kita ini dipenuhi oleh Allah. Ini resepnya. Kata Fudail bin Iyad, demi Allah, kalau Allah mengetahui bahwa kamu sudah mengeluarkan penilaian manusia dalam hatimu, gak peduli lagi dengan penilaian manusia, dengan sanjungan mereka, dengan apresiasi mereka terhadap amal kita, enggak. Sehingga di dalam hatimu tidak ada lagi keinginan untuk memperoleh komentar yang baik dari manusia, maka tidaklah kamu meminta sesuatu kepada Allah kecuali pasti Allah akan berikan. Kalau semua amalan kita murni untuk Allah,
untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Memperoleh ridhonya, pahalanya, rahmatnya, ampunannya, cinta kasih sayangnya, surganya, perlindungan dari api neraka, dan seterusnya. Hanya itu dari Allah, bukan dari manusia, maka semua permintaanmu akan Allah kabulkan. Berkata Bilal bin Sa'ad radhiyallahu an, kata dia, la takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwahu fis sarirah. Ini jarang kita sadari. Jarang kita merenung tentang hal ini. Kata Bilal bin Sa'ad, jangan kamu menjadi wali Allah ketika kamu berada di tengah orang banyak, tapi menjadi musuh Allah ketika kamu bersendirian. Banyak orang jaim, jaga image, menjaga ucapan, perilaku, sikap ketika di hadapan orang banyak. Tapi ketika menyendiri nggak ada orang banyak, nggak ada orang yang melihat, liar, bebas, melakukan hal yang memalukan, melanggar larangan, mengabaikan perintah. Ada yang begitu? Ada. Ini menunjukkan dia masih memperhitungkan penilaian manusia atas amalnya. Di tengah orang banyak dia soleh, ketika menyendiri dia durhaka. Ini yang dimaksud, jangan kamu menjadi wali Allah ketika ada di tengah orang banyak, tapi menjadi musuh Allah ketika bersendirian. Jangan sampai kamu menjadi musuh setan di tengah orang banyak, tapi menjadi wali setan ketika bersendirian. Terus di bagian lain berkata Bilal bin Sa'ad, la takun dha wajhain wa dha lisanain. Jangan sampai kamu ini punya dua wajah dan dua lisan. Yaitu tudhiru linnas liyahmaduka wa qalbuka fajir. Yaitu kamu menampakkan kebaikan-kebaikan di hadapan manusia agar mereka memujimu, tapi hatimu durhaka. Yang dimaksud hati durhaka itu ria dengan amalnya. Semua amal yang dilakukan secara tidak ikhlas itu maksiat. Orangnya fajir. Fajir itu durhaka. Dari mana tahu maksiat? Diancam azab. Allah berfirman, salah satunya fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat tapi diazab. Celaka. Kenapa? Salah satu penyebabnya alladzina hum yura'un. Orang yang ria. Menunjukkan ria itu merusak amal baik menjadi buruk. Amal ibadah menjadi maksiat. Semua ibadah yang dilakukan dengan dasar ria itu maksiat. Orangnya fajir, orang durhaka. Dan kelak di akhirat diazab. Tahu kan, sering saya ungkap di sini 3 golongan manusia hebat dengan 3 amalan hebat, tapi 3-tiganya ke neraka. Mujahid yang berjihad membela Islam sampai mati. Ulama yang selama hidupnya belajar mengajar. Dan hartawan dermawan. 3-tiga orang hebat dengan 3 amalan hebat masuk neraka. Karena apa? Karena ria. Ria merubah ibadah menjadi maksiat. Pelakunya fajir, durhaka. Ini yang dimaksud dengan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Orang durhaka itu 3 yang disebutkan tadi. Peran 3 orang ini membuat agama menjadi kuat. Umat Islam terbimbing, orang yang berjihad. Islam terbela keagungannya. Ulama yang mengajarkan ilmu dan belajar mengajar ilmu menyebar Islam ini. Hartawan yang dermawan juga begitu. Tapi 3-tiganya ke neraka. Walaupun apa? Amalnya manfaat bagi orang banyak. Ini yang dimaksud hadis. Allah akan
menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Orang durhaka itu bukan ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, perampok, bukan. Tapi adalah 3 orang tadi. Tapi beramal, amalannya hebat, benar, bagus, tapi niatnya ria. Mujahid kan bagus. Ulama dakwahnya bagus, benar. Terus hartawan yang dermawan, infak, sedekah, bagus benar. Islam terkuatkan dengan 3 orang ini, tapi 3-3-nya masuk neraka karena apa? Fajir. Inilah yang dimaksud orang yang bermuka 2, berlisan 2. Kata Bilal bin Sa'ad, la takun dha wajhain wa dha lisanain. Jangan kamu orang yang bermuka 2 dan berlisan 2, yaitu kamu tampakkan kebaikanmu di hadapan manusia agar dipuji, tapi hatimu fajir. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelas dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, la yajtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madah wa thana wa tama' fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma' wan nar wal dhab wal hut. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati dengan cinta popularitas, cinta pujian, mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Yang ada di hati manusia apa ya? Pujiannya, likes-nya, jempolnya, komennya, apresiasinya, atau uangnya, atau jabatannya, atau suaranya kalau lagi pemilu. Jadi tidak akan mungkin bersatu keikhlasan dengan keinginan untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia. Kecuali seperti bersatunya air dengan api. Bisa? Nggak bisa. Api padam kalau si api ini lebih kecil daripada air. Kalau apinya lebih besar daripada air, airnya kering, menguap. Atau taubahnya seperti dhab dengan hut. Dhab itu binatang pemakan ikan. Disatukan tuh. Ada ikan, ada dhab. Di kita nggak ada dhab. Yang ada hanya di negeri Syam. Di Arab Saudi juga sekarang ada dhab ya. Kalau di kita mungkin careh, apa careh tuh ya. Pokoknya binatang yang pintar menangkap ikan dimakan habis. Jadi ikhlas tidak bisa bersatu di dalam hati dengan keinginan untuk diapresiasi orang. Itu perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyebabkan kita meraih keikhlasan kecuali 2, yaitu sabar dan yakin. Tapi kemudian berkata Imam Ibn Qayyim, "Walan taqdiru ala dhalika illa bis-sabri wal yaqin. Famata faqadatis sabr, famata faqadta sabra wal yaqin, kunta kaman arada safal fil bahri fi ghairi markab." Kamu tidak akan mampu meraih keikhlasan kecuali dengan sabar dan yakin. Ketika kamu kehilangan sabar dan yakin, taubahnya kamu ingin safar di tengah lautan tapi tanpa memiliki perahu. Kelelap sudah. Makanya Allah berfirman dalam banyak ayat untuk bersabar di atas ketaatan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 60. Fasbir, inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Kata Allah, bersabarlah kamu. Karena janji Allah itu pasti benar. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh orang-orang yang tidak yakin. Dalam surah As-Sajdah ayat 24 Allah menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kami jadikan di kalangan manusia imam-imam
yang memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah kami. Kenapa imam ini mampu melakukan demikian? Lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka juga yakin kepada ayat-ayat kami. Dua, sabar dan yakin. Makanya berkata Imam Sufyan bin Uyainah, wa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan teraihlah keimaman dalam agama. Maksud keimaman dalam agama, dia akan menjadi contoh tauladan bagi orang lain dalam perkara agama. Itu yang dimaksud dengan imam. Walaupun tidak punya jabatan secara sosial, secara politis, RT acan. Tapi dalam masalah agama dia menjadi ikutan. Itulah para imam madhab yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua disebut imam. Imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Imam-imam ahli hadis. Mereka disebut imam kenapa? Karena menjadi ikutan dalam bidang hadis. Kenapa mereka bisa meraih itu? Dua, sabar dan yakin. Sabar dalam menghadapi seluruh rintangan ketika belajar, ketika mengamalkan ilmu, ketika mendakwahkan ilmu, dan sabar dalam menerima resiko dari semuanya itu. Dan yakin akan hasil, jadilah mereka imam. Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, ketika menjelaskan beberapa kelompok manusia dalam hal keikhlasan. Dalam hal keikhlasan, manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, yang paling baik, yang paling mulia adalah ahlul ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah. Wahum ahlu iyyaka na'bud haqiqatan. Fa'amaluhum kulluha lillah wa aqwaluhum lillah wa a'ta'uhum lillah wa man'uhum lillah wa hubbuhum lillah wa bughdhuhum lillah. فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang paling ikhlas yang pertama disebut ahlul ikhlas dalam dua hal. Dalam hal ibadah, dalam hal mutaba'ah. Ibadah itu ya ketika beribadah kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ikhlas dalam arti meniatkan semua itu untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Ikhlas juga dalam hal mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Mereka lah orang yang ahli iyyaka na'budu secara hakiki. Maka semua amalannya hanya untuk Allah. Semua ucapannya hanya untuk Allah. Semua pemberiannya hanya untuk Allah. Semua yang dia tahan dan tidak diberikan juga karena Allah. Kadang-kadang kita tidak boleh memberi. Karena larangan Allah untuk memberi. Seperti umpamanya memberi untuk membantu orang dalam kemaksiatan, nggak boleh. Tolong umpamanya beri saya uang, saya mau teler, nggak boleh, ditahan. Menahannya, tidak memberinya itu karena Allah. Beri saya umpamanya ongkos, kemana? Keluar kota, mau apa? Menyongkel jendela orang, nggak boleh. Kita tahan. Menahan, tidak memberi dalam hal itu ibadah, punya pahala. Gumrang-gumring, ada orang nyanyi sambil joget, minta ke kita. Nggak boleh dikasih.
menahannya, tidak memberinya, itu karena Allah. Jadi semua cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Ini yang disebut dengan sekuat-kuat al-Islam. Awthaqu ural Islam, ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali Islam, tali iman adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ada gitu membenci karena Allah? Ada. Bukankah membenci buruk? Tergantung siapa yang dibencinya. Mencintai karena Allah artinya mencintai orang yang Allah cintai, mencintai amalan yang Allah cintai seperti ibadah dan amal soleh, mencintai juga tempat-tempat yang Allah cintai seperti tempat ibadah, masjid dan seterusnya dan yang lain-lainnya. Membenci karena Allah berarti membenci orang yang Allah benci, membenci amalan yang Allah benci seperti amal dosa dan maksiat, membenci tempat-tempat yang Allah benci seperti tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Itu benci karena Allah. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sikap kita dengan Allah berseberangan, berbenturan. Ada orang dibenci oleh Allah karena kedurhakannya, oleh kita dicintai. Amalan yang dibenci oleh Allah, oleh kita disukai. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang yang ikhlas, orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, muamalah lahir dan batinnya sekedar untuk mencari wajah Allah, tidak menginginkan balasan, pujian atau ucapan terima kasih dari orang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kepada kalian murni untuk meraih wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atas amal kami atau bahkan ucapan terima kasih. Bukan untuk mencari kedudukan di sisi manusia, pujian atau kedudukan dalam hati mereka. Juga bukan berbuat karena ingin menghindari celaan mereka, bukan. Mau mencela mau tidak, selama kitanya di atas yang hak, nggak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Orang mukmin tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela atas kebaikan. Jangan sampai kita tidak berbuat kebaikan karena takut dicela orang. Jangan sampai kita tidak berani meninggalkan kemaksiatan karena takut dihina orang. Jangan. Itu ketidakikhlasan. Karena masih memperhitungkan penilaian orang. Bal, ini kata Imam Ibnu Qayyim, bal qad 'addun nas bi manzilati ashabil qubur. La yamlikuna lahum dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Orang ikhlas menganggap semua manusia itu seperti ahli kubur, seperti orang mati yang tidak memiliki nilai apapun yang diucapkannya bagi kita. Orang yang sudah mati tidak bisa memberi madarat atau manfaat, tidak bisa mematikan, menghidupkan atau membangkitkan. Jangankan itu, menghidupkan diri sendirinya pun tidak bisa. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, fal amalu li ajlin nas wa ibtigha'ul jah wal manzilati indahum wa raja'uhum lidh-dharri wan naf'i minhum la yakunu min arifin bihimil battah bal min jahilin bi sya'nihim wa jahilin bi rabbih. Faman 'arafa an-nas anzalahum manazilahum wa man 'arafa Allah akhlasa lahu 'amalahu wa aqwalahu wa 'ata'ahu wa man'ahu wa hubbahu wa bughdahu la yu'amilu ahadun al-khalqa dunallah illa li jahlihi billahi wa jahli bil khalqi wa illa fa idza 'arafa Allah wa 'arafa an-nas athara mu'amalat Allah 'ala mu'amalatihim. Beramal karena manusia, mencari kedudukan
dan pangkat di kalangan manusia, mengharapkan maslahat dan madarat dari manusia, tidak akan mungkin lahir dari orang yang mengenal Allah dan mengenal manusia. Tapi karena kebodohan, bodoh tentang manusia, bodoh tentang Allah. Karena apa? Karena siapa orang yang mengenal manusia, manusia itu makhluk lemah. Semua sikapnya nggak ada madarat manfaatnya bagi kita. Siapa yang mengenal manusia, dia akan mendudukan manusia pada posisinya yang pas. Dan siapa yang mengenal Allah, dia akan mendudukan posisi Allah pada kedudukan yang super tinggi. Maka orang yang mengenal Allah, dia akan mengikhlaskan seluruh amalnya, ucapannya, cinta dan bencinya karena Allah. Siapa yang mengenal manusia, dia tidak mungkin beramal karena manusia, karena pujian manusia. Maka siapa orang yang beramal secara riya karena ingin dibalas oleh manusia, orang itu orang yang bodoh tentang Allah, bodoh juga tentang manusia. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah kata dia, qila li Sulaiman at-Taimi, anta wa ma mithluka. Ada orang yang berkata kepada Sulaiman at-Taimi. Sulaiman at-Taimi selain sebagai ulama, ahli ibadah. Dah dulu ulama itu identik dengan orang soleh. Setiap ulama soleh. Dulu itu setiap ulama keilmuannya itu cermin dari amalnya. Karena semua ulama zaman baheula ilmu-ilmunya itu jauh sebelum diajarkan itu sudah diamalkan terlebih dahulu. Makanya para ulama zaman baheula begitu agung kedudukannya dalam pandangan manusia. Berbedakan dengan orang zaman sekarang, ilmunya belum tentu selaras dengan amalnya. Ada seorang ulama namanya Sulaiman at-Taimi, dipuji. Kalau ada orang muji, anta wa ma mithluka, oh kamu ini begini, enggak ada orang yang semisal denganmu. Apa kata Sulaiman at-Taimi? Dia berkata, la taqulu hakadha, ma adri ma yabdu li min rabbi. Sami'tu Allah azza wa jalla yaqul, wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Kata Sulaiman at-Taimi, jangan kamu berkata demikian, jangan memujiku seperti itu. Karena apa? Karena aku pun tidak tahu apa yang akan Allah tampakkan kepadaku di akhirat kelak. Karena aku mendengar Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 47, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ditampakkan oleh Allah kepada mereka azab yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Banyak orang menduga sudah beribadah, beramal soleh secara benar, padahal menurut pandangan Allah nggak benar, tertolak. Pas di akhirat ditolak dan diazab. Di luar dugaan dia. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita semuanya untuk memfokuskan amal-amal kita hanya ingin dinilai oleh Allah, diapresiasi oleh Allah, diakui oleh Allah, dibalas juga oleh Allah dan bukan oleh manusia. Inilah poin yang keempat, cara untuk meraih keikhlasan. Cara kelima adalah ayukhfiya amalah, menyembunyikan amal baik. Kalau bisa kita beramal baik itu jangan sampai ada orang tahu. Kalau kita beramal baik, sembunyikan, di cover dengan sesuatu yang menyebabkan orang tidak menyangka kita sudah beramal baik. Sehingga para sahabat zaman dahulu, para ulama kalau saum, maka setiap kali keluar rumah mereka meminyaki
bibirnya dengan minyak tertentu sehingga orang menyangka oh baru makan sesuatu. Begitu tuh. Sehingga dianggapnya tidak saum padahal saum. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Walihada kana as-saumu min ajallil a'mal, li'annahu yakhfa 'ala an-nas wa yahtaju ila as-sabr. Wa kanat sadaqatu sirri fil jumlah afdal min sadaqatil 'alaniyah, wa kanat as-shalah fi jawfil lail afdal min salat ba'dal maktubah." Karena menyembunyikan amal baik itu sesuatu yang baik, maka saum menjadi amal yang paling mulia. Karena ketika saum orang-orang tidak tahu kita saum. Kan orang yang saum dengan orang yang tidak saum tidak terlihat bedanya kan? Sama gitu. Orang yang saum nggak lemes-lemes banget gitu. Biasa saja penampakannya. Beda dengan sholat, beda dengan sedekah kelihatan gitu. Kalau saum nggak kelihatan kan. Demikian juga sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi secara umum itu lebih utama daripada yang terang-terangan. Demikian juga sholat malam lebih utama dibanding seluruh sholat sunat yang lain. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Idza asbahtum siyaman fasbihu mutadahhinin." Kalau kamu di suatu hari saum, maka minyaki itu kedua bibirmu. Agar orang-orang menyangka kita tidak saum, habis memakan sesuatu tuh kelihatan bekasnya. Untuk apa? Menyembunyikan amal. Dalam rangka menjaga keikhlasan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang bergelar Syekhul Islam pada zamannya. Kata beliau, "Balaghani annal 'amda ya'malul 'amala sirra." Ini harus hati-hati ya. "Fala yazalu bihi syaitan hatta yaghlibahu fayuktaba fil 'alaniyah. Thumma la yazalu syaitan bihi hatta yuhibba ayyuhmada alaihi fayunsakha fil alaniyah fayuthbatu fir riya." Ini cara kerja setan. Telah sampai satu riwayat kepadaku, seorang hamba beramal baik secara sir, dirahasiakan, disembunyikan. Setan terus menerus berupaya untuk menggodanya. Sampai akhirnya dia pun tergoda, dia tuliskan amal baiknya dan diberitahukan kepada orang. Awalnya mungkin agar orang mengikuti amalnya. Setan terus menggoda sampai ada kesenangan ketika orang memuji amal baiknya. Akhirnya dia pun melakukan semua amal baiknya secara terang-terangan dan terjerumuslah ke dalam riya. Awalnya ikhlas. Ingat, seringkali orang beramal ikhlas di awalnya, tergoda oleh setan di tengah-tengah atau di akhirnya, lalu terjerumuslah ke dalam dosa besar riya. Berkata Bishr al-Hafi, "La ta'mal litudhkar, uktumil hasanah kama taktumus sayyi'ah." Jangan kamu beramal agar kamu dikenal. Sembunyikan amal baikmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal burukmu. Kalau kita melakukan dosa, maksiat, keburukan, kita kan nggak ingin orang tahu ya. Oh, bisa runtuh ini wibawa. Bisa dicela orang tuh ya. Bisa digibahi orang. Disembunyikan amal buruk kita serapat mungkin. Maka sembunyikan amal baik kita seperti itu. Bahkan sebagian ulama menyatakan sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Amal buruk kita sembunyikan, amal baik harus lebih lagi untuk disembunyikan.
Ada kekecualian illa shadaqatul fitri qad takunu ahyanan afdal min shadaqatis sirri, kecuali zakat fitrah. Kadang-kadang zakat fitrah itu harus lebih terang-terangan, lebih utama daripada disembunyikan. Berkata Imam At-Tabari dan yang lain-lainnya, kata beliau, yang beliau jelaskan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, annal i'lan fi sadaqatil farad afdal minal ikhfa wa sadaqatu tatawwu' 'alal aqs min dzalik. Mengumumkan atau melakukan sedekah yang wajib secara terang-terangan lebih utama daripada menyembunyikannya. Sedangkan sedekah sunat sebaliknya. Lebih utama kalau infak sedekah yang sifatnya sunnah sembunyikan. Tapi kalau yang wajib, maka lakukan secara terang-terangan. Seperti zakat fitrah atau zakat mal. Jangan sampai nanti orang suudzon, ini orang kaya nggak pernah zakat ini. Lalu didoakan keburukan. Semoga dicabut semuanya hartanya oleh Allah. Sing kahuruan kan kayak gitu. Padahal dia sudah tapi sembunyi-sembunyi. Maka yang wajib boleh dan lebih utama dilakukan secara terang-terangan. Berkata Abu Ishaq Az-Zujjaz ketika menafsirkan surah Al-Baqarah 271. Kata Allah, in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik lebih baik bagi kalian. Menunjukkan sedekah lebih utama disembunyikan. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Abu Ishaq, hadza kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana al-ikhfa fi ita'iz zakah ahsan. Fa ammal yawm fannas yusi'una dhann. Fa idharuz zakah ahsan. Fa amma tatawwu fa ikhfa'uhu ahsan li'annahu adallu ala annahu yuridullaha bihi wahdah. Kata beliau, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Menyembunyikan zakat yang wajib itu lebih baik di zaman Nabi SAW. Adapun pada zaman sekarang, manusia sering suudzon. Maka menampakkan zakat itu lebih baik. Adapun sedekah yang sunnah, maka menyembunyikannya lebih baik karena lebih menjaga keikhlasan. Berkata Ibnu Atiyah, wa yusbihu fi zamanina ayyahsunat tasattur bis sadaqatil farad faqad kathura al-mani'u laha wa sara ikhrajuha urdhatan lirriya. Serupa dengan di zaman kita. Zaman kita itu zaman Ibnu Atiyah, bukan zaman sekarang. Beberapa ratus tahun yang lalu. Yaitu orang lebih baik melakukan sedekah fardu secara sembunyi-sembunyi. Dan sungguh telah banyak penghalang untuk itu. Sehingga mengeluarkannya secara terang-terangan dikhawatirkan riya. Maka di zaman itu sembunyi-sembunyi lebih baik. Di zaman Ibnu Atiyah, zaman-zaman awal-awal. Berkata Az-Zubair bin Munayyir, kata beliau, lau qila inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil akhwal lama kana ba'idan fa idza kana al-imamu mathalan ja'ira wa malu man wajabat alaihi mukhfiyan fal israr aula wa in kana al-mutawatti' wa in kana mutatawwi' mimman yuqlada bihi wa yutaba fatanba'ithul himam ala tatawwu' bil infaq wa salima qasduhu fal idhar aula wallahu a'lam. Kata Az-Zubair bin Al-Munayyir, sesungguhnya apakah lebih utama
terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ketika infak sedekah, ini berbeda hukum sesuai dengan perbedaan keadaan. Kalau umpamanya contoh, imamnya jahat, penguasanya jahat, harta orang yang sudah wajib zakat itu lebih utama disembunyikan. Kalau orang itu kelihatan kaya, bisa diambil sebagian hartanya oleh penguasa yang jahat tadi. Baik dengan alasan zakat, lalu diambil untuk kepentingan mereka, pajak dan pungutan lainnya. Maka menyembunyikannya lebih utama. Tapi apabila orang yang melakukan sedekah sunnah ini termasuk tokoh yang diikuti, yang apabila dia melakukan sedekah sunnah memberi motivasi ke orang-orang untuk mengikutinya, untuk bersedekah juga, dan orang itu selamat niatnya dari pujian orang, maka menampakkan sedekah sunnah itu lebih utama. Ini ditunjang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Jarir, Ja'a nasun minal a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihimus suf. Fara'a su'a halihim qad asabathum hajah fahathan nas 'ala sadaqah. Fa'abdau anhu hatta ru'ya dhalika fi wajhi. Qala thumma inna rajulan minal ansar ja'a bisurrah min wariq thumma ja'a akhar thumma tataba'u hatta urifa as-surur fi wajhi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Ada sekelompok manusia orang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memakai kain dari kulit binatang. Terlihat buruknya keadaan mereka. Mereka itu kelihatan lagi susah, sengsara, lapar dan haus. Kelihatan lemes, kelihatan bibirnya kering, kelihatan. Dan tak punya makanan. Lalu Nabi SAW menganjurkan orang-orang untuk sedekah. Ayo kumpulkan sedekah. Fa'abda'u. Tapi para sahabat itu lelet. Lengle, talangke, kaleket, hararese, kudu diteke. Tidak ada yang merespon. Sehingga terlihat kekecewaan pada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jarir, tiba-tiba ada seorang laki-laki bangsa Ansor. Dia datang dengan membawa sekantung uang. Nih, melihat ada orang yang merintis pemberian itu, datang orang kedua. Akhirnya semua orang ikut menyumbang. Sampai-sampai terlihat ekspresi kebahagiaan, kegembiraan pada jiwa, pada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Siapa orang yang memberi contoh ke satu kebaikan dalam Islam, lalu contoh baiknya itu diikuti oleh orang lain, akan dicatatkan bagi dia pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi orang-orang itu sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sedikit pun. Jadi pahala orang yang mengikutinya utuh untuk mereka. Tapi si perintis kebaikan yang awal ini memperoleh pahala dia dan pahala semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. Ini menunjukkan kalau umpamanya di momen tertentu kita perlu untuk memberi contoh agar diikuti oleh orang lain dalam kebaikan. Maka melakukan kebaikan secara terang-terangan itu lebih bagus.
Dengan syarat dia tidak ada keinginan untuk dipuji dengan amal. Dan ini tidak hanya dalam masalah infak atau sedekah. Termasuk dalam masalah ibadah lain. Contoh umpamanya sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, afdhalus sholatil mar'i fi baiti illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Sholat fardu wajib di masjid. Kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Kecuali satu sholat sunat yang harus di masjid. Tidak bisa di rumah. Sholat apa? Tahiyatul masjid nggak bisa di rumah. Nah, sholat sunat itu bagusnya di rumah. Baik qabla atau ba'da. Tapi kalau seorang tokoh ustadz umpamanya, yang diikuti oleh murid-muridnya semua amalnya, ketika sholat, beres sholat fardu lalu wirid, lalu berdoa, setelah itu kemudian pulang melakukan sholat sunnah di rumahnya. Orang awam nggak tahu, Ustadz oke itu sholat sunat. Akhirnya mereka mengabaikan sholat sunat. Padahal apa? Padahal Ustadz itu sholat di rumahnya. Tapi orang-orang nggak tahu. Akhirnya orang-orang duduk terus di masjid menunggu isya nggak sholat sunnah ba'da. Karena salah paham. Oh meren. Nggak ada ba'da. Padahal ada seperti ba'da maghrib. Ustadz itu sholat di rumahnya. Melihat demikian maka orang ini menyengaja beres sholat fardu, beres wirid, beres berdoa pada sholat fardu. Lalu dia sholat sunnah ba'da. Dilihat oleh orang-orang. Apa maksudnya? Untuk memotivasi agar orang-orang juga ikut sholat sunnah. Begitu melihat, oh itu juga sholat, darwa ikut sholat. Akhirnya mereka terpelihara. Maka sama dengan sedekah tatawu tadi ya. Dengan syarat tidak ada keinginan untuk disanjung, dipuji atas amalnya. Inilah kiat yang kelima dalam meraih keikhlasan, yaitu menyembunyikan amal soleh, amal ibadah atau amal baik. Kiat yang keenam. Ketujuh dan seterusnya semua ada 12 kiat, nanti akan kita jelaskan sisanya di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Semoga Ustadz beserta keluarga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin wa ayyak. Jamaahnya nggak didoakan. Afan Ustadz ingin bertanya. Ana pernah dengar dari para Ustadz. Mau bersedekah harus kepada orang yang suka sholat. Yang mau ana tanyakan bagaimana kita untuk mengetahui orang yang kita beri sedekah itu suka sholat atau tidak. Ini bagi orang yang kita kenal aja. Ini mah suka sholat, ini mah enggak, tetangga atau saudara atau sahabat kan kita pasti tahu ya. Dan memang Nabi SAW menyatakan la ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa kita kasih makan, kasih uang, kasih barang, itu nanti dipakai ibadah. Makanannya jadi tenaga, tenaganya dipakai ibadah. Kebagian tuh yang ngasih. Kasih benda, dipakai ibadah. Ya. Dikasih juga uang, dibelikan, dibelanjakan untuk hal yang manfaat. Jadi beribadah. Kebagian pahala. Tapi kalau kepada orang yang ahli maksiat, dikasih uang, dibeliin rokok. Dikasih uang, umpamanya dipakai main game, dipakai main PS, dipakai beli kuota untuk nyetel dangdut. Oh, madarat ya.
Bagaimana apabila kita bersedekah kepada orang miskin yang tak pernah sholat? Apakah kita akan mendapatkan pahala akan sedekah yang kita berikan kepadanya? Pertama, kalau kita tidak tahu dia sholat atau tidak, kasih saja kalau memang kondisinya membutuhkan. Seperti orang minta-minta lalu karena cacat, atau sudah tua, atau sudah sepuh, gitu ya. Jangan ditanya kamu suka sholat nggak? Nggak perlu. Kasih saja. Husnudzon saja dia sholat. Sholat gimana? Pakaian compang-camping. Mungkin dia pakaiannya segitu adanya sah dia. Atau bawa sarung punya. Kalau pas waktunya sholat, dia sholat pakai sarung. Nggak ada sarung, dia ke masjid. Di masjid biasanya disediain sarung. Mungkin. Pokoknya jangan ditanya kamu sholat nggak? Nggak perlu. Kasih saja. Ya, kecuali kalau kita mengetahui benar tetangga kita, teman kita, saudara kita betul-betul nggak pernah sholat, lalu minta. Ya, tapi kalau dia kelihatan lapar, kelihatan kepepet, dan betul untuk sesuatu yang perlu dan manfaat, kasih. Seperti orang tetangga kita nggak pernah sholat, datang sambil menangis. Anak saya sakit keras, saya butuh uang untuk ke dokter, kasih. Saya sudah 3 hari nggak makan, nggak ada uang. Itu anak istri saya kelaparan. Kasih, jangan sampai kamu nggak pernah sholat. Kasih, dalam rangka menolong menyelamatkan nyawa orang tersebut. Biasanya istri curhat tentang suami. Ini sebaliknya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, bagaimana menghadapi istri itu yang selalu julid? Tahu julid? Julur lidah. Mananya suka komen tentang orang lain gitu. Siapapun dikomentari. Dan komentari itu gak enak, biasanya gitu. Bagaimana menghadapi istri yang selalu julid? Sinis kalau ditanya. Meskipun itu obrolan biasa dan obrolan ringan, tapi responnya selalu julid atau sinis. Mungkin makna julid di sini bukan julid yang saya maksud. Julidnya mungkin dimaknai judes gitu. Hampir setiap obrolan ujungnya pasti mengungkit kejelekan saya. Betah ya punya istri kayak gitu? Ya pasti nggak betah ya pasti. Makanya curhat begini. Mungkin istrinya ada sekarang, nanti di rumah berantem tuh. Pakai lapor ke ustadz segala. Atau nggak hadir tapi dengar di rumah. Tapi masa ahwat yang suka ngaji sama si julid ya. Masih berani ke suami. Dan membandingkan dengan kekurangan dan keburukan saya. Jika sekali waktu saya tidak bisa memberi materi, maksudnya uang, seolah-olah seumur perkawinan tidak pernah diberi materi, itu harusnya ikut daurah Ustaz Firanda kemarin tuh. Karena konon dengar berita saya itu positif sekali. Banyak ahwat yang setelah ikut daurah itu begitu pulang langsung minta maaf ke suaminya. Abi maafkan daku. Bagus tuh. Walaupun setelah itu lupa lagi. Gak apa-apa, minimal sehari 2 hari mah bager lumayan. Seolah-olah seumur hidup perkawinan tidak pernah diberi materi. Itu habis pahala wanita tersebut. Ya. Kalau seorang wanita, kata Nabi SAW, kalau kamu berbuat baik kepada istrimu sepanjang hidup kamu. Lalu suatu saat istrimu melihat kesalahan dalam dirimu, lalu berkata, gak pernah aku lihat kebaikan pada dirimu. Gugur semua pahala istri, dan karena itu, kata Nabi SAW, aku melihat ra'aitun nar, wa ra'aitu aktsaru ahliya an-nisa. Aku melihat neraka. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya para wanita. Lalu
Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dijawab bikufrihina, karena kekufuran mereka. Ayakfurna billahi wa rasuli, apakah kufur kepada Allah dan Rasulullah? Bukan. Yakfurnal ashir, kufur kepada suaminya. Seandainya kamu sebagai suami berbuat baik sepanjang hidupmu kepada istrimu, lalu suatu hari istrimu melihat kesalahan, satu kesalahan dalam dirimu, lalu dia berkata, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan dari dirimu. Nah, itu wanita yang akan menjadi api neraka. Kufur kepada kebaikan-kebaikan suami, ya. Kita lanjut lagi. Kayaknya setiap tingkah laku saya selalu salah di mata dia. Mungkin benar salah. Perbaiki. Semua kejadian yang kayaknya menurut dia mah kalau Citarum banjir juga karena salah saya. Lebay ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menyikapi istri yang seperti itu. Apakah istri saya termasuk kufur nikmat? Tah eta. Kufur kepada suami. Saya hanya manusia biasa yang punya batas kesabaran. Taib, barakallahu fiik. Pertama, saya wanti-wanti, ikhwan, akhwat, cari jodoh itu pertimbangannya agama. Nikahi karena agamanya, bukan karena kecantikannya. Dia cantik, oke, masuk kriteria, lihat agamanya. Kalau agamanya jelek, jangan nikahi. Kalau agamanya bagus, nikahi. Sehingga, walaupun cantik. Berarti dia menikahinya karena agamanya, bukan karena kecantikannya. Buktinya kalau agamanya jelek, ditolak. Itu perkataan Imam Ahmad. Beliau berkata, idza khataba ar-rajulu imra'atan fasa'ala an jamaliha awwalan. Fa in humida fatazawwaj. Wa illa fala yatazawwaj. Kalau seorang laki-laki mau melamar seorang wanita, tanyakan dulu tentang kecantikannya. Fa in humida, kalau dia dipuji kecantikannya, fasa'ala an diniha, tanya tentang agamanya. Fa'in humida, kalau agamanya juga dipuji bagus, nikahi. Berarti kamu menikahinya karena agamanya. Kalau agama jelek, maka tolak. Maka menolaknya juga karena agama, bukan karena kecantikannya. Wala yas'alu an diniha awalan. Jangan bertanya tentang agamanya dulu. Kalau agamanya baik, oke. Terus dilihat, ternyata nazar jelek, nggak jadi. Padahal agamanya baik. Berarti menolaknya karena rupanya. Tapi kalau ternyata dinazar cantik lalu dinikahi, berarti menikahinya karena kecantikannya, bukan karena agamanya. Buktinya kalau jelek ditolak. Jadi tetap pertama memang cari info tentang kecantikan. Kalau umpama buruk, udah jangan ta'aruf. Walaupun agamanya bagus umpamanya, tapi kalau buruk sudah tahu, tapi agamanya bagus, nggak apa-apa, itu bagus, nggak apa-apa. Berarti betul-betul menikahi karena agamanya. Kenapa? Dia mau menikahinya walaupun rupanya buruk asal agamanya bagus, karena dia yakin kalau wanita yang cantik nggak mau dia nikahi. Nggak akan laku gitu. Nah jadi agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Cantik tapi agamanya buruk akan menjadi beban. Nanti begitu, julid, sinis, ya, matre, ngeluh terus. Kecantikannya sudah hilang, nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah terlanjur dapat istri yang kayak begitu, katakanlah cantik kayak bidadari, Miss Universe kalah. Putri Indonesia kalah. Menjadi brand ambassador sebuah kosmetik yang terkenal. Cantiknya bukan main, tapi agamanya jelek, dinikahi. Maka akan menjadi penderitaan. Nah kalau sudah begitu, sudah terlanjur bagaimana?
didik dia. Bagaimana cara mendidiknya? Lakukan 3 tahapan. Nasihati untuk taat, takut-takuti dengan azab kalau durhaka. Kalau dengan itu menurut, alhamdulillah. Bawa ke kajian. Suruh nonton kajian di YouTube kalau tidak bisa hadir. Tapi sesering mungkin hadir. Itulah tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita nggak bisa mendidik karena nggak punya ilmu. Bawa ke kajian agar terdidik bareng-bareng. Ya, itu pertama. Kalau didik begitu juga nggak mempan, tetap dia nusyuz, tetap dia durhaka, maka lakukan langkah kedua. Hajar dia. Hajar bahasa Arab, bukan dihajar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 34, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji." Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka, didik mereka, bimbing mereka, bina mereka. Dibini dulu lalu dibina. Bukan sebaliknya, bina dulu lalu bini. Nanti membinanya nggak ikhlas. Terus yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur, ini yang namanya hajar, tidak tidur bersama. Bahkan kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhaddithuha. Tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol, diamkan. Dibaudan, itu hajar. Mudah-mudahan berubah dengan itu. Terus beberapa lama, setelah sekian lama, wah nggak ada tanda-tanda berubah. Tetap durhaka, lakukan jurus pamungkas. Wadribuhuna, pukul mereka. Wah, suami boleh memukul istri. Ini ayat loh. Tapi dibatasi oleh hadis. Tidak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh menimbulkan luka atau bekas. Apalagi cacat seumur hidup. Bekas pun tidak. Apa ini bertolak belakang dengan undang-undang KDRT? Tidak, karena untuk KDRT suami dipukul oleh istri, lapor polisi harus ada bukti mana bekas pukulannya. Nggak ada. Nanti kan di visumnya. Nanti sampai ke pengadilan, mana bukti bahwa Anda dipukul oleh suami. Nggak ada. Udah hilang, ya hilang sekarang. Kan awal-awal waktu lapor pasti di visum, ada foto, ada video. Nggak ada, nggak bisa lanjut tuh kasus. Nah, oleh karena itulah cara menerapkan pendidikan kepada istri 3 tahap. Dididik, dibina. Kalau nggak nurut, dihajar. Jangan diajak bicara, jangan diajak ngobrol. Pisah tempat tidur. Kalau enggak juga silakan pukul, tapi tidak boleh mukul bagian wajah, kepala, dan tidak boleh menimbulkan bekas. Kalau setelah dipukul juga tidak nurut, pas dipukul nangkis, terus pasang kuda-kuda. Apa yang harus dilakukan lawan? Jangan. Maka ini durhaka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kalau istri itu durhaka dan tidak bisa didik, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliyah. Utus hakim dari pihak laki-laki, pihak perempuan. Orang tuanya libatkan. Mau terus, mau putus. Kalau terus, rubah. Kalau nggak rubah, putus. Dan ini wanita durhaka. Secara syar'i wanita durhaka ini lebih utama dicerai. Rasul SAW menyatakan, thalathatun idza da'u Allah lam yastajib lahum. Ada 3 golongan manusia. Bila mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengijabah doa mereka. Salah satunya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya bejat tapi tidak diceraikan juga. Maka lebih utama ceraikan. Nanti kalau enggak, selama itu doanya enggak akan dikabul. Padahal sholat itu kumpulan doa loh. Maka tak heran kalau Nabi SAW juga pernah menceraikan istrinya. Ada 2 istri yang diceraikan. Umar menyuruh anaknya, ceraikan istrimu. Anaknya ini bingung. Dicerai masih sayang. Tidak dicerai, bapak nih yang nyuruh. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati abaka, taati bapamu, ceraikan.
Kalau pertimbangannya syar'i, menceraikannya lebih bagus ya. Yaitu apa? Kalau wanita ini akhlaknya bejat dan tidak bisa dirubah dengan pembinaan, dengan bimbingan, dengan tindakan apapun nggak berubah, lebih utama untuk diceraikan. Semoga Allah memberikan solusi kepada setiap rumah tangga yang sedang bermasalah ya. Berdoa setelah sholat fardu bagaimana? Karena sudah terbiasa dari dulu berdoa setelah sholat untuk berdoa sesuai ajaran syariat Islam agar agak susah dimulainya. Jadi setelah beres salam, kanan kiri istighfar 3 kali, Allahumma antas salam minkas salam terus sampai tasbih 33 atau 25 atau 11 atau 10. Semuanya sahih. Terus tahmid, terus takbir, terus ditutup dengan la ilaha illallah, terus baca ayat kursi, baca qulhu, al-falaq, an-nas, setelah itu berdoa. Tapi doanya tidak angkat tangan, karena tidak adanya contoh dari Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa seusai sholat fardu. Silakan berdoa. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, doa seusai sholat fardu termasuk doa yang mustajab. Jangan abaikan, ya, berdoalah. Gimana cara berdoanya? Pertama, memuji Allah dulu. Sholawat dulu kepada Nabi SAW. Terus minta ampunan dulu. Akui dosa-dosa, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu silakan ungkapkan isi doanya. Dan jangan lupa tutup lagi dengan sholawat kepada Nabi SAW di akhir doanya. Ya. Saya mau bertanya, kenapa disebut ayat kursi Al-Baqarah 255? Pertama, Allah yang memberi nama itu, juga Rasul SAW. Yang kedua, karena di ayat ini ada lafaz kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah punya kursi, iya. Ini ayatnya, ya. Di mana posisi kursi Allah? Di atas langit ke-7. Jadi langit ini ada 7 lapis. Setiap lapisan langit pertama, kedua dipisah dengan air. Ketebalan satu lapis langit setebal langit sejauh jarak langit dan bumi. Di atas langit pertama ada air. Air itu kedalamannya seluas langit dan bumi. Di atas air itu ada langit kedua. Di atas langit kedua ada air. Terus ada langit terus sampai langit ke-7. Di atas langit ke-7 ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Dan di atas air itu ada arsy Allah. Di atas arsy Allah tidak ada makhluk. Allah istiwa di atas arsy dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak nempel di arsy, tidak membutuhkan arsy, dan tidak berpengaruh apapun yang terjadi pada diri arsy, gak ngaruh apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya disebut ayat kursi. Ana ingin bertanya, maaf jika di luar tema. Kemarin ada yang bertanya ke Ana perkara hukum melipat celana, menggulung lengan baju. Apakah ada khusus melihat? Ada. Naha Rasulullah an tashmirilkum. Rasul SAW melarang dari tashmirkum. Tashmir itu melipat. Ya. Nah, demikian juga ini berlaku untuk celana. Ya. Ada kekecualian, kecuali kalau umpamanya orang ketika mau wudu dilinting dulu, dilipat, lalu seusai wudu terburu-buru sudah takbiratul ihram, imam sudah mulai, lalu dia masuk ke sholat dalam keadaan masih digulung, ini ma'fu, ini termaafkan. Tapi menyengaja tanpa ada alasan digulung begitu, maka ini tidak boleh. Dan ada dalil khusus untuk itu, dan Syekh Masyhur Hasan Salman membahas ini dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin tentang kesalahan beberapa orang yang
sholat. Beberapa kesalahan dalam sholat termasuk dalam hal pakaian. Salah satunya adalah menggulung lengan baju ataupun celana. Apakah orang yang beramal dengan mengharapkan balasan pahala dan surga, tapi juga mengharapkan kebaikan dunia, seperti banyak rezeki, banyak sahabat, kesehatan, termasuk tidak ikhlas? Kalau itu diisyaratkan oleh ayat atau hadis, maka boleh. Kadang-kadang Allah atau Rasulnya mengiming-imingi orang agar beramal dengan iming-iming dunia. Seperti ayat, orang yang infak, sedekah di jalan Allah akan diganti 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Lalu dari satu benih ini tumbuh menjadi 7 batang, setiap satu batang menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih ada 7 batang, 700. Ada nggak orang yang termotivasi infak hanya karena ingin diganti? Ada. Boleh? Boleh. Termasuk Nabi SAW bersabda, dawau mardhakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah itu untuk menyembuhkan penyakit. Dan ini diamalkan oleh para ulama. Salah satu Ibnu Mubarak rahimahullah punya luka di kaki 7 tahun gak sembuh-sembuh. Tabib, dokter sudah berupaya. Akhirnya beliau curhat ke gurunya. Kata gurunya, kamu coba infak sedekah dengan niat menyembuhkan. Akhirnya beliau menggali sumur. Maksudnya menyuruh orang gali sumur, dia bayar gitu. Sampai akhirnya keluar, orang-orang bebas mengambil. 7 hari sembuh. Karena mengamalkan hadis dawau mardhakum bis sadaqah. Maka orang-orang Saudi, orang Timur Tengah, tidak hanya Saudi, ada di Qatar, ada di Kuwait, banyak menitipkan sedekah dengan niat untuk menyembuhkan penyakit keluarganya. Ya, itu boleh selama itu di apa? Pertama, diisyaratkan oleh ayat atau hadis. Kedua, itu hanya niat sisipan, bukan niat utama. Niat utamanya tetap yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita infak sedekah ingin dapat pahala, ingin dapat ridhonya, ingin dapat ampunannya, ingin surganya. Plus diselipin ingin sembuh dari penyakit atau ingin dilipat gandakan rezekinya. Iya. Jangan sampai hanya ini satu-satunya. Kenapa kamu infak agar berlipat ganda harta saya? Saya mah tidak perlu pahala Allah, tidak perlu ridho Allah, tidak perlu surga Allah. Ini supaya bengar. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sertakan niat itu ke niat-niat yang lebih utama tadi ya. Maka ya dibolehkan selama itu diisyaratkan oleh ayat atau hadis. Apabila dalam hati muncul harapan terhadap dunia, padahal akalnya mengajak agar hanya berharap akhirat saja. Bagaimana caranya menghapus harapan-harapan dalam hati, padahal hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Tergantung ini kaitannya dengan ibadah. Umpama ibadah kepada Allah tapi ada harapan untuk keuntungan dunia. Atau ini murni kerja. Kerja mencari, mengharapkan dapat uang. Ya iya, kerja itu mencari uang. Boleh. Tapi nanti uangnya dipakai untuk apa yang Allah ridhoi. Pakai keluar zakat, infak, sedekah, pakai menafkahi anak dan istri, ya. Pakai umroh, pakai haji, pakai kurban pada waktunya. Ya, itu bagus. Jadi kerja dalam rangka mencari dunia, iya betul. Karena kerja kita untuk itu, tapi nanti niatkan dunia yang sudah kita dapat untuk alat ibadah, ya. Selain untuk makan, minum atau kebutuhan dunia kita. Kalau itu dibolehkan. Nah yang dipertanyakan kalau ibadah, sholat, saum dan seterusnya,
tapi berharap dunia. Umpamanya ada orang yang sholat tahajud rajin. Kenapa? Agar dagangannya laris, agar karirnya nanjak, agar anaknya cepat dapat jodoh. Karena itulah dia tahajud. Beres keinginannya terpenuhi, anaknya dapat jodoh, karirnya nanjak, terus berhenti tahajudnya. Nah itu yang nggak boleh. Ini termasuk kerusakan tauhid. Dan kita pernah bahas ketika membahas kitab tauhid, di bab-bab akhir ada bab dengan judul Iradatul insan bi amalihid dunya. Seseorang beramal dengan meniatkan memperoleh keuntungan dunia. Ini yang terlarang dan termasuk kepada kerusakan tauhid. Terakhir, bagaimana cara bertaubat yang benar? Karena saya dengar ketika matahari terbit dari barat, maka taubat tidak diterima. Karena saya sering gundah hati. Saya takut cara taubat saya salah. Mohon pencerahan. Taib. Ada 7 syarat taubat yang benar. Itu yang disebut taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Orang-orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sebenarnya. Maka Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Tobat nasuha adalah tobat yang memenuhi 7 syarat. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal, bukan bangga dengan dosa itu. Menyesal, kenapa sudah berbuat itu. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak orang itu. Kalau pernah menzaliminya, menghinanya, minta maaf. Kalau pernah ngambil barangnya, kembalikan. Kelima, lakukan sebelum sakarat. Kalau pas sakarat taubat nggak diterima. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang masih di timur. Tadi saya nggak perhatikan. Tadi masih di barat, masih di timur ya? Masih di timur. Ketujuh, ikhlas karena Allah. Taubatnya itu bukan karena ingin dipuji orang, tapi betul-betul karena Allah. Kalau 7 syarat itu sudah terpenuhi, maka itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya. Kalau satu aja di antara 7 ini tidak terpenuhi, maka taubatnya bohong dan tertolak, tidak menghapus dosa dan tidak memperoleh pahala. Ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita jumpa lagi melanjutkan ini di Kamis yang akan datang, dan besok hari Jumat sore seperti biasa kita berjumpa membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.